PBK ataupun petugas pemadam kebakaran BP Batam sangat siap untuk menanggulangi kebakaran yang terjadi di seluruh area Pulau Batam. Saat ini kita memiliki 12 armada, termasuk 2 armada yang merupakan ladder ataupun tangga, dan 2 armada yang merupakan tangki supply. Semua ini diadakan ataupun kita fungsikan untuk mendukung tugas-tugas yang semakin hari semakin kompleks, mengikuti sebagai contoh tadinya kita hanya ada di Batu Ampar di pos awal untuk mendukung ataupun membackup kawasan di area Batu Ampar dan sekitarnya yang waktu itu pertama kali berkembang sebagai kawasan industri, karena kita ataupun fungsi dari PBK itu sendiri selain ataupun BP Batam menarik investasi, menjaga investasi, juga harus mampu untuk menjaga keselamatan dari aset-aset investasi itu sendiri. Nah, dari hal-hal yang sering kita ketahui mengenai kebakaran itu, mungkin ada satu unit yang jarang diketahui oleh masyarakat Batam, yaitu adanya tim penyelamat ataupun tim rescue yang merupakan bagian dari petugas pemadam kebakaran. Tim rescue ini kegiatan utamanya ataupun tanggung jawab utamanya adalah melaksanakan penyelamatan pada saat terjadinya peristiwa kebakaran itu, baik itu di dalam gedung maupun di ketinggian, juga di yang merupakan water rescue ataupun di kedalaman air, termasuk juga pencarian korban yang tertimbun reruntuhan bila terjadi bangunan yang kolaps ataupun karena pencarian dan evakuasi korban tenggelam, kemudian evakuasi korban dan orang yang terindikasi akan mencelakakan dirinya, kemudian pemusnahan ataupun pemindahan tempat ataupun sarang hewan liar seperti tawon, termasuk juga evakuasi misalnya seperti ular, dan yang paling mungkin jarang terdengar adalah kita juga bisa membantu seseorang yang misalnya dia menggunakan cincin ataupun aksesoris yang melekat di badannya yang tidak bisa dilepas, itu juga bisa dilakukan oleh anggota tim rescue. Tim rescue BP Batam juga dibekali peralatan dan armada khusus untuk melakukan kegiatannya. Yang kita bisa lihat di samping ini, coba di sebelah kiri saya ini, itu adalah alat-alat yang digunakan tim rescue dalam melaksanakan tugasnya. Itu ada 1 kendaraan rescue, kemudian kita ada tandu, kemudian juga ada alat scuba, ya kuning ya Pak namanya. Oh yang sana ya. Kemudian ada juga gas detektor, kemudian ada baju anti lebah, kemudian kita punya juga chainsaw ataupun gergaji, kemudian juga high pressure equipment dan senter respirator dan beberapa alat lainnya. Dan yang tak kalah pentingnya, kita juga memiliki perahu karet lengkap dengan mesin dan peralatannya untuk kegiatan di atas air dan juga di bawah air pada saat penyelamatan yang mengharuskan kita melakukan diving. Rekan-rekan sekalian, selama melakukan kegiatan penyelamatan, beberapa peristiwa penting yang mungkin sudah terjadi dan dilakukan oleh rekan-rekan dari tim rescue atau tim penyelamat, seperti evakuasi korban kebakaran di area Nagoya,
kemudian juga korban meninggal di tower, di atas tower Duryangkang. Nah itu yang menguji ini juga keahlian dari tim rescue, karena kita harus menurunkan korban dari ketinggian yang cukup tinggi ya, di atas 30 meter. Kemudian juga kita pernah mengevakuasi korban kapal tanker yang terbakar, juga ada beberapa kebakaran rumah dan pemusnahan, dan juga tentunya yang tadi saya sebutkan di awal mengenai pemusnahan atau pengambilan sarang tawon yang mengganggu kegiatan warga, itu juga bisa kita lakukan, dan juga beberapa tindakan pelepasan cincin yang tidak aman, tidak melukai dari korban yang yang aksesorisnya tidak bisa dilepas itu. Nah itu kira-kira garis besar kegiatan dari tim rescue ataupun tim penyelamat dari BP Batam ini. Nanti pada saat diskusi kita bisa berdiskusi lebih rinci lagi mengenai kegiatan-kegiatan dari tim rescue. Berikutnya saya akan coba menceritakan sisi lain juga selain kegiatan pemadaman yang dilakukan oleh ataupun penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh BPK Batam. Tadi sudah kita ataupun saya sampaikan mengenai tim rescue. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah unit mitigasi yang melakukan penyuluhan dan inspeksi terhadap proteksi keamanan kebakaran gedung dan juga manajemen penyelamatan. Nah, ini cukup penting dalam hal kita melakukan ataupun mitigasi awal pencegahan terjadinya kebakaran. Yang kita lakukan adalah memonitoring kesiapan ataupun kelengkapan dari alat-alat proteksi di gedung, khususnya di aset-aset BP Batam dan juga di gedung-gedung lainnya yang kita monitor. Artinya ada petugas dari kita yang melakukan monitoring, yang melakukan inspeksi apakah alat-alat proteksi itu sudah terpasang dan terpasang dengan baik sesuai dengan fungsinya. Artinya proteksi ini ada juga istilahnya proteksi aktif dan proteksi pasif ya pada saat. Proteksi aktif itu terdiri dari alat dan sarana yang melekat pada gedung seperti smoke detector ataupun pendeteksi asap, pendeteksi api, dan juga yang tak kalah pentingnya adalah yang sering kita lihat yang namanya APAR ataupun alat pemadam api ringan. Kemudian ada yang namanya sprinkle, biasanya ada di atap. Pada saat terdeteksi adanya kebakaran, sprinkle inilah yang menyemburkan air untuk melakukan pemadaman awal terhadap sumber api yang ada. Yang kedua adalah proteksi pasif berupa sarana seperti tangga darurat, kemudian juga pintu-pintu pemisah seperti kalau kita lihat di tangga darurat itu, dan juga alat kelengkapan yang lainnya yang mendukung dari adanya suatu gedung yang pada saat kebakaran itu penghuni ataupun pekerja yang ada di dalamnya masih bisa menyelamatkan diri, termasuk juga alat penghisap asap ya Pak Maya. Artinya pada saat alat-alat itu tersedia, tentunya nilai keamanan dari gedung itu sendiri akan semakin aman. Hal lainnya adalah
Yang perlu kita ketahui adalah adanya manajemen keselamatan dari gedung itu sendiri. Artinya semua alat-alat yang ada tadi, mulai dari yang proteksi pasif dan aktif, kemudian kita akan lihat adakah manajemen yang mengelola itu. Artinya apakah semua alat itu dirawat dengan baik, diposisikan dengan baik, diletakkan dengan baik. Itu yang kita coba monitoring dan inspeksi di gedung-gedung yang selama ini kita lakukan. Oke, itu dari kami tim pemadam kebakaran, subdit mitigasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan BP Batam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Haris dari Batam Pos Online. Tadi sebenarnya udah jelas sih, cuman saya pengen lebih detail lagi soal yang pemeliharaan peralatan kita, khususnya armada. Berapa kali sih sebulan itu dilakukan perawatan atau setahun sekali? Terus yang kedua terkait latihan. Kan teman-teman nih harus terus fisik harus oke. Kira-kira sebulan itu berapa kali sih kita latihan untuk fisik kita sendiri? Yang terakhir itu terkait dengan kompetisi. Kan teman-teman PWK pasti sering ikut kompetisi, itu ada berapa sih prestasi kita? Terus untuk yang di kawasan industri, nah itu seperti apa sih ini kita sosialisasi sama teman-teman di industri itu terkait kebakaran? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, langsung go. Power transfer operation, artinya uniknya kendaraan pemadam itu adalah adanya dua mesin yang bekerja, mesin kendaraan itu sendiri dan juga mesin pompa. Nah, sumber tenaganya dari mana? Nah, sumber tenaganya sama-sama dari putaran mesin itu yang ditransfer melalui PTO itu tadi. Nah, karena kerja PTO ini yang artinya mengikuti banyaknya insiden kebakaran, artinya ada kalanya PTO ini mengalami tidak berfungsi secara optimal. Itu yang sebagai preventifnya kita sering mengecek keandalan ataupun fungsi dari PTO ini agar pada saat kita melakukan penanggulangan kebakaran, semua fungsi dari kendaraan itu bisa berfungsi dengan baik. Yang tidak kalah pentingnya juga kita cek yang namanya sirine, karena ini merupakan kendaraan khusus. Meskipun kita lewat membawa kendaraan ini, kalau sirenenya tidak berbunyi ataupun lampu rotator ya di atasnya itu tidak berfungsi, mungkin bukan tidak bisa lewat, artinya mungkin ada hambatan di jalan yang tidak selancar pada saat kita membawa kendaraan itu dengan fungsinya yang penuh. Nah itu antara lain yang sering kita rawat. Kalau yang lainnya standar seperti kendaraan biasa, seperti pengecekan rem, oli dan sebagainya, itu kita lakukan secara berkala. Nah kemudian mengenai pelatihan, nah ini juga memang terkait dengan menjaga fisik ataupun stamina agar tetap prima dari semua anggota kita. Maaf Pak, dengan siapa saya bicara Pak? Iya. Yang terbakar itu apa Pak? Oh iya. Iya. Dekat Nagoya itu Pak ya. Oke Pak. Baik, informasi kita terima. Kita langsung meluncur. Terima kasih Pak.